Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang laporan keberlanjutan dari Kota Sawalunto untuk tahun 2021. Next. Untuk tema dari Sustainability Report Sawalunto kali ini, kami mengangkat tema Sustainability to Achieve a Great Tourism City. Penjelasan dari tema ini yaitu untuk mendukung pencapaian Sustainable Development Goals atau SDGs dalam perwujudan visi Kota Sawalunto, yaitu dengan kebersamaan kita mewujudkan Sawalunto sebagai kota wisata yang kreatif, inovatif, unggul, bermartabat, berkeadilan, dan sejahtera. Penerapan Sustainability Report pada daerah Sawalunto mampu memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan isu-isu pembangunan berkelanjutan di Indonesia yang berdampak lokal maupun global, sehingga juga berpengaruh bagi kemajuan Kota Sawalunto sendiri dengan terciptanya Kota Sawalunto menjadi kota wisata terbaik. Baik, sebelumnya perkenalkan kami sebagai CCSO dari Kota Sawalunto, yaitu kelompok 6, saya sendiri Atika Kanusuri, 18-153-2011. Bagi saya, sustainability itu tidak hanya sebatas pada konsep lingkungan, tetapi juga terkait ekonomi. Salah satunya adalah bagaimana bisa membangun masyarakat sejahtera dalam konteks komunitas. Dan saya Anita Gusliantodi dengan nomor BP 18-1053-2012. Pembangunan berkelanjutan bukanlah cita-cita utopis yang tidak dapat dilakukan, tetapi mimpi besar yang dapat dicapai dengan kolaborasi yang kuat antara berbagai pihak, termasuk perusahaan dengan program keberlanjutan dalam bentuk CSR. Hubungan antara pembangunan berkelanjutan dan CSR tidak hanya terwujud pada tingkat teoritis, tetapi juga pada tingkat praktis, di mana ia menunjukkan bahwa perusahaan memiliki peran besar dalam pembangunan berkelanjutan sejalan dengan 2030 SDG, tujuan pembangunan berkelanjutan melalui strategi bisnisnya. Baiklah, dan saya Muhammad Fadli Rizal dengan nomor BP 18-1053-2027. Pemerintah, organisasi internasional, sektor bisnis, dan organisasi non-pemerintah lainnya harus berkontribusi pada perubahan konsumsi dan pola produksi yang tidak berkelanjutan, dan bergerak menuju pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Kegiatan bisnis swasta memainkan peran penting dalam memecahkan tantangan pembangunan berkelanjutan dengan kreativitas, investasi, dan inovasi. Dengan demikian, kesamaan tujuan antara CSR dan Sustainable Development Goals menjadi semangat untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dalam hal strategi bisnis dengan mengimplementasi program CSR. Baiklah, selanjutnya penjelasan tentang pendekatan manajemen akan dijelaskan oleh Anita. Terima kasih kepada Atika. Selanjutnya itu pendekatan manajemen yaitu terdapat pada GRI 103. Nah, pada GRI 103 ini terdapat 3 pengungkapan, yang mana itu terdapat topik material dan batasannya, pendekatan manajemen dan komponennya, serta evaluasi pendekatan manajemen. Nah, topik material yang pertama yaitu ada kinerja manajerial. Dampak pada pemangku kepentingan itu ada dalam lembaga dan di luar lembaga. Pada kinerja ekonomi, dampak pada dalam lembaga itu terdampak pada pegawai pemerintahannya. Sedangkan di luar lembaga berdampak pada masyarakat dan dekanan dari pemerintahan tersebut. Sedangkan pendekatan manajemen dari topik material kinerja ekonomi yaitu semua aktivitas usaha pemerintah akan dapat berjalan baik jika didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas, sarana dan prasarana yang memadai, aspek manajemen dan tata kelola, serta ketersediaan sistem informasi yang akan berperan penting dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan. Nah, topik material yang kedua yaitu komunitas lokal. Dampak dalam lembaga yaitu kepada pegawai pemerintahan, dan di luar lembaga juga berdampak pada masyarakat dan media massa. Pendekatan manajemen ini ditujukan untuk meningkatkan kontribusi positif pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Yang ketiga, topik materialnya yaitu pariwisata. Berdampak dalam lembaga yaitu kepada pegawai pemerintah dan luar lembaga kepada masyarakat, juga pengunjung luar yang berwisata ke tempat pariwisata tersebut. Sedangkan pendekatan manajemen dari topik material ini
Kota Sawalunto dikenal dengan banyaknya tempat bersejarah yang bisa dikunjungi, sehingga pemerintah dapat memberikan fasilitas yang dibutuhkan di tempat tersebut. Dan yang terakhir, topik materialnya yaitu ketenaga kerjaan, di mana dampak pada pemangku kepentingannya dalam lembaga yaitu kepada pegawai dan di luar lembaga kepada masyarakat. Pendekatan manajemen dari ketenaga kerjaan ini, pegawai pemerintah Kota Sawalunto bisa meningkatkan kinerjanya dengan mengikuti pelatihan-pelatihan yang telah disediakan. Selanjutnya yaitu pengembangan aspek sosial. Yang pertama, yaitu pada GRI 401 tentang ketenaga kerjaan. Pada GRI 401 ini yang pertama pengungkapan 401 tenaga kerja baru dan turnover. Pada pengungkapan ini kita akan membahas tentang jumlah dan tingkat perekrutan tenaga kerja baru selama periode pelaporan berdasarkan kelompok usia, jenis kelamin, dan wilayah. Nah, di Kota Sawalunto berdasarkan data Dinas Pengendalian Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawalunto tahun 2019, penduduk Kota Sawalunto berjumlah sebanyak 66.731 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 33.583 jiwa, dan penduduk perempuan sebanyak 33.148 jiwa. Nah, sedangkan jumlah penduduk Kota Sawalunto yang bekerja adalah sebesar 66.369 pada tahun 2018. Adapun data-data secara lengkap bisa dilihat pada laporan yang telah kami bikin. Next. Untuk informasi yang terkait tentang penyeleksian penerimaan calon pegawai negeri sipil Kota Sawalunto ini bisa diakses melalui website resmi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Selanjutnya yaitu pada pengungkapan 41012 yaitu tentang tunjangan yang diberikan kepada karyawan purna waktu yang tidak diberikan kepada karyawan sementara atau baru waktu. Nah, berdasarkan Peraturan Wali Kota Sawalunto Nomor 4 Tahun 2020 tentang tunjangan kinerja daerah aparatur sipil negara di lingkungan Kota Sawalunto, dijelaskan bahwa tunjangan yang diberikan oleh pemerintah Kota Sawalunto kepada pegawainya yang bekerja pada pemerintah Kota Sawalunto yang memenuhi kriteria dalam jangka waktu penilaian dalam upaya meningkatkan kinerja, meningkatkan disiplin, meningkatkan pelayanan publik dan pelayanan aparatur serta meningkatkan kesejahteraan. Nah, kriteria pemberian tunjangan ini ada beberapa kriteria. Yang pertama, prestasi kerjanya, perilaku kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi, dan pertimbangan objektif lainnya. Selanjutnya yaitu pengungkapan 4013, yaitu tentang cuti melahirkan. Pemerintah Kota Sawalunto memberikan cuti melahirkan kepada pegawai negeri sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, yaitu pada pasal 88 diberikan izin cuti melahirkan anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga yang mana lamanya cuti paling lama selama 3 bulan. Selanjutnya yaitu pada GRI 402 tentang ketenagakerjaan atau hubungan manajemen. Yang pengungkapan pertama yaitu pengungkapan pendekatan manajemen, yaitu bagian ini merujuk pada GRI 103 yang telah dibahas tadi, di mana pemberian tunjangan yang diberikan pada Kota Sawalunto ini bertujuan untuk meningkatkan disiplin pegawai, meningkatkan motivasi kerja pegawai, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kinerja pegawai, meningkatkan keadilan dan kesejahteraan pegawai, meningkatkan integritas pegawai, meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah. Nah, ini berhubungan dengan topik material tentang ketenagakerjaan yang juga mendekati pendekatan manajemen tersebut. Selanjutnya yaitu pengungkapan 4021 yaitu tentang periode pemberitahuan minimum terkait perubahan operasional. Pemerintah Kota Sawalunto berkewajiban memberikan waktu pemberitahuan kepada pekerja minimal 3 hari kalender dalam hal terjadi perubahan operasional yang sifatnya penting dan mendesak, seperti perjalanan dinas, kenaikan pangkat, dan hal lainnya yang membutuhkan informasi sebelum terjadinya perubahan.
GRI selanjutnya yaitu GRI 403 tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang pengungkapan pendekatan manajemennya, yaitu pada pengungkapan 4031 tentang sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja ini di tempat kerja memang merupakan salah satu aspek penting yang perlu mendapatkan perhatian serius. Karena apabila hal tersebut diabaikan, maka kecelakaan yang dialami oleh para pekerja akan berakibat pada turunnya kualitas kerja yang dilakukan oleh para pekerja itu sendiri. Pada pemerintah Kota Sawalunto, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja ini diatur dalam Peraturan Wali Kota Sawalunto Nomor 21 Tahun 2018 tentang kewajiban kepesertaan jaminan sosial, kesehatan, dan ketenagakerjaan dalam pemberian pelayanan publik tertentu oleh pemerintah Kota Sawalunto, yang menyatakan pada peraturan ini bahwa setiap tenaga kerja selain penyelenggara negara memperoleh BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, pada BPJS Ketenagakerjaan ini melindungi seluruh pekerja melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan. Yang pertama yaitu jaminan kecelakaan kerja, yang kedua jaminan kematian, yang ketiga jaminan hari tua, dan yang keempat jaminan pensiun. Selanjutnya pengungkapan 4032 tentang identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan investigasi insiden. Nah, seperti yang sudah kita bahas pada pengungkapan sebelumnya, bahwa keselamatan dan kesehatan kerja sangat penting diterapkan. Oleh karena itu, pada pemerintahan Kota Sawalunto, di sini kualitas kinerja pemerintah dan kinerja perusahaan sangat diperlukan. Dengan disediakannya keselamatan kerja berupa BPJS Ketenagakerjaan, maka adanya jaminan dan sedikitnya risiko kecelakaan kerja. Risiko kecelakaan kerja pada umumnya disebabkan oleh selanjutnya yaitu pada tabel yang diperlihatkan pada laporan yang telah kami buat. Di sana pertama yang bahaya pertama itu kecelakaan karena alat pengangkutan dan lalu lintas. Yang kedua tentang kecelakaan karena kejatuhan benda. Yang ketiga kecelakaan karena tergelincir, terpukul, terkena benda tajam atau keras. Yang keempat kecelakaan karena jatuh dari ketinggian. Dan yang kelima, kecelakaan karena aliran listrik, kebakaran, dan ledakan. Di sana bisa dilihat lebih lengkap bagaimana risiko dari bahaya tersebut dan bagaimana investigasi atau pencegahan insiden tersebut. Selanjutnya yaitu pengungkapan 4033 tentang layanan kesehatan kerja. Nah, setiap orang berhak atas jaminan sosial kesehatan yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang butuh kesejahteraan, bermartabat, adil, dan makmur. Nah, pada kesempatan kali ini, pemerintah Kota Sawalunto memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat Kota Sawalunto sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Sawalunto Nomor 12 Tahun 2017 tentang jaminan kesehatan masyarakat Kota Sawalunto. Dalam hal ini, BPJS Kesehatan yang mendukung jaminan kesehatan untuk masyarakat Kota Sawalunto. Sarana ini digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah Kota Sawalunto. Nah, pemerintah Kota Sawalunto menghadirkan program jaminan kesehatan nasional yang tertuang dalam Kartu Indonesia Sehat. Nah, yang mana program ini diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan yang sampai saat ini dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kota Sawalunto. Selanjutnya, pengungkapan 4034 yaitu tentang partisipasi, konsultasi, dan komunikasi pekerja tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Tujuan dari standarisasi prosedur proses konsultasi dan komunikasi adalah untuk mengatur mekanisme konsultasi semua masalah K3, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja yang ada di lingkungan kerja di pemerintah Kota Sawalunto. Dan ini juga memastikan bahwa setiap masalah yang ada diproses dan ditindaklanjuti dengan tindakan perbaikan atau penyelesaian masalah untuk berkaitan dari sistem manajemen K3 agar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan.
Nah, pemerintah Kota Sawalunto mengungkapkan GRI ini sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor per .05 garing men garing 1996 tahun 1996 tentang sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, selanjutnya yaitu pengungkapan 4035, yaitu tentang pelatihan bagi pekerja mengenai keselamatan dan kesehatan kerja. Dapat dilihat pada gambar bahwa di Kota Sawalunto juga terdapat pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada para tenaga kerja. Salah satu contohnya yaitu disediakannya balai latihan kerja, yang mana pemerintah Kota Sawalunto menggelar pelatihan ini dengan memberikan sertifikasi juga. Kegiatan ini mendorong angkatan kerja muda memanfaatkan peluang bisnis berbasis informasi dan teknologi. Nah, pada tahun 2021 ini, pemerintah Kota Sawalunto memberikan pelatihan di bidang otomotif, bangunan, garmen, welding, dan tata boga, yang mana sesuai dengan ketentuan pemerintahan tenaga kerja, setiap bidang minimal 16 orang peserta. Sedangkan pelatihan ini dilaksanakan secara gratis, peserta tidak dipungut biaya apapun. Selanjutnya yaitu pengungkapan 4036 tentang peningkatan kualitas kesehatan pekerja. Satu upaya pemerintah Kota Sawalunto dalam meningkatkan kualitas kesehatannya yaitu dengan adanya puskesmas inklusif yang memberikan layanan pendamping bagi penyandang disabilitas netra oleh tenaga pendamping yang mampu berbahasa dan menulis Braille. Selain itu, puskesmas juga dilengkapi dengan lantai paving block timbul sebagai petunjuk arah bagi disabilitas netra. Papan informasi dengan huruf Braille dan surat-surat administrasi serta resep dokter ditulis dalam huruf Braille yang dapat dimengerti oleh penyandang disabilitas. Nah, selanjutnya yaitu pengungkapan topik spesifik. Yang pertama yaitu pengungkapan 4038 tentang pekerja yang tercakup dalam sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Pekerja yang tercakup dalam sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di Kota Sawalunto tercantum dalam Peraturan Wali Kota Sawalunto nomor 21 tahun 2018 tentang kewajiban kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan dalam pemberian pelayanan publik tertentu oleh pemerintah Kota Sawalunto. Terdapat pada pasal 3 yaitu setiap pemberi kerja dan pekerja selain penyelenggara negara dalam memperoleh pelayanan publik dari pemerintah daerah wajib serta dalam jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan. Selanjutnya, yaitu GRI 404, yaitu tentang pelatihan dan pendidikan. Yang pertama, pengungkapan 4041, tentang rata-rata jam pelatihan per tahun per karyawan. Nah, sesuai dengan aturan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia, di pemerintahan Kota Sawalunto juga menerapkan rata-rata jam pelatihan per tahun per karyawannya, yaitu sebanyak 20 jam per tahun. Setiap aparatur sipil negara harus memiliki keahlian atau keterampilan sesuai bidang atau wilayah kerja yang ditekuninya. Sehingga aparatur sipil negara ini juga harus mengubah pola pikirnya dari mindset penguasa menjadi pelayanan bagi masyarakat. Sehingga ini memang dibenarkan untuk memiliki jam pelatihan per tahunnya dilaksanakan semaksimal mungkin. Next. Yang selanjutnya yaitu pengungkapan 405 tentang keanekaragaman dan kesempatan setara. Yang pertama, pengungkapan 4051 tentang keanekaragaman badan tata kelola dan karyawan. Nah, pada pengungkapan ini, data jumlah pegawai negeri sipil di Kota Sawalunto dari tahun ke tahun dapat kita lihat perubahannya, di mana terdapat naik turunnya jumlah pegawai negeri sipil di Kota Sawalunto yang tertera pada laporan yang telah dibuat. Adapun data jumlah pegawai negeri sipil instansi vertikal di Kota Sawalunto menurut pendidikan yang ditamatkannya
pada umumnya PNS yang berada di Kota Sawalunto dengan ditamatkan dengan program S1-nya. Selanjutnya, pengungkapan 4052 tentang rasio gaji pokok dan remunerasi perempuan dibanding laki-laki. Besarnya gaji PNS Kota Sawalunto sesuai dengan peraturan pemerintah atau peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2019 yang mengatur besaran gaji PNS. Total gaji makin besar seiring golongan dan masa kerja golongan. Dan tidak ada pembeda antara gaji pokok perempuan dengan gaji pokok laki-laki. Semuanya tergantung kepada golongan dan masa kerja golongannya masing-masing. Adapun gaji PNS golongan-golongan tersebut dapat dilihat pada laporan yang telah dibuat. Dan selanjutnya yaitu GRI 406 tentang non-diskriminasi. Pada GRI ini terdapat pengungkapan 4061 tentang jumlah insiden diskriminasi dan tindakan perbaikan yang dilakukan. Dalam mengelola sumber dayanya, pemerintah Kota Sawalunto tidak pernah melakukan diskriminasi kepada semua karyawannya. Proses seleksi dan penilaian kinerja karyawan selalu didasarkan oleh kebutuhan, kapabilitas, dan kinerja masing-masing individu. Tidak terdapat diskriminasi baik dari segi suku, agama, ras, dan antar golongan. Komitmen pemerintah Kota Sawalunto terhadap keberagaman membawa hasil dengan tidak adanya insiden diskriminasi selama tahun pelaporan. Baiklah, saya akan melanjutkan mengenai GRI 407, yaitu mengenai kebebasan berserikat dan perundingan bersama. GRI 407 ini, pemerintah Kota Sawalunto menjamin hak masyarakat dalam bentuk lembaga atau perkumpulan. Ini terbukti melalui Peraturan Daerah Kota Sawalunto nomor 13 tahun 2016 mengenai lembaga pemberdayaan masyarakat, di mana lembaga kemasyarakatan ini adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa atau lurah dalam memberdayakan masyarakatnya. Lembaga pemberdayaan masyarakat ini selanjutnya disingkat dengan LPMD atau LPMK, merupakan lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa dan lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Dapat dilihat bahwa masyarakat di Kota Sawalunto ini diizinkan dalam berserikat. Selain mengenai Peraturan nomor 13 tahun 2016, dapat juga peraturan pada daerah Kota Sawalunto nomor 12 tahun 2018 mengenai penempatan tenaga kerja. Pada bab 1 pasal 1 ayat 23 itu terdapat namanya asosiasi pemberi kerja, di mana asosiasi ini memberikan kerja sendiri merupakan perkumpulan pengusaha yang ada di Kota Sawalunto yang memiliki badan hukumnya sendiri. Sehingga dapat dilihat bahwa pemerintah Kota Sawalunto mengizinkan masyarakatnya sendiri untuk membentuk sebuah organisasi sehingga mereka memiliki kebebasan berserikat dan perundingan bersama. Kemudian selanjutnya adalah GRI 408 mengenai pekerja anak. Pemerintah Kota Sawalunto berkomitmen untuk memenuhi semua ketentuan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. Masuk di dalamnya tentang usia pekerja. Mengenai pekerja anak, pemerintah Kota Sawalunto mengaturnya dalam Peraturan Daerah Kota Sawalunto nomor 12 tahun 2018 mengenai penempatan tenaga kerja. Di mana di peraturan daerah tersebut, bab 3 pasal 5 ayat 2, bahwa kriteria tenaga kerja berusia paling rendah 18 tahun atau sudah atau pernah menikah. Itu di daerah Kota Sawalunto tidak mempekerjakan anak di bawah umur. Kemudian selanjutnya mengenai pengungkapan GRI 409 mengenai pekerja paksa atau wajib kerja. Pemerintah Kota Sawalunto menerapkan kebijakan melarang kerja paksa, di mana pengertian kerja paksa di sini yaitu semua pekerjaan atau jasa yang dipaksakan pada setiap orang dengan ancaman hukuman ataupun karena orang tersebut tidak menyediakan diri secara sukarela dan mereka juga tidak menerima pembayaran atau upah. Seperti yang tertuang dalam Perda Kota Sawalunto nomor 12 tahun 2018 mengenai penempatan tenaga kerja, setiap perusahaan atau pemberi kerja yang mempekerjakan pekerja atau buruh wajib membayarkan upah atau imbalan dalam bentuk lain. Setiap perusahaan atau pemberi kerja wajib membuat perjanjian kerja yang merupakan perjanjian antara pekerja dan pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban masing-masing pihak, sehingga tidak terdapat pekerja yang dipaksa bekerja.
Di sini dapat kita lihat bahwa pemerintah Kota Sawalunto tidak mengizinkan adanya kerja paksa atau wajib kerja, karena setiap pemberi kerja wajib untuk memenuhi hak dan kewajiban dari para pekerja. Kemudian selanjutnya pengungkapan GRI 410 mengenai praktik keamanan. Mengenai praktik keamanan ini sendiri, pemerintah Kota Sawalunto menyerahkannya kepada Kepolisian Republik Indonesia, Resor Kota Sawalunto, di mana di sini sendiri tentunya juga telah mengalami pendidikan sebelumnya di terpusat mereka sendiri mengenai tata cara keamanan, juga mengenai HAM juga. Selain untuk ini, untuk setiap kantor memiliki keamanan sendiri berupa satpam, di mana satpam tersebut telah menerima pelatihan juga sebelumnya dari kepolisian setempat, sehingga mereka juga mendapatkan izin untuk menjadi satpam, juga mereka juga telah dilakukan pelatihan mengenai HAM ini sendiri. Kemudian pengungkapan 4112, mana yang pertama 1412.1 mengenai operasi yang telah menjalani tinjauan HAM atau penilaian dampak. Untuk mengenai tinjauan HAM ini sendiri, tahun 2019, Kota Sawalunto telah terpilih sebagai Kota Peduli HAM oleh Kementerian Hukum dan HAM. Ini dikarenakan komitmen dan kinerja pemerintah Kota Sawalunto dalam menjaga hak asasi manusia di daerah mereka. Ini diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan program untuk memenuhi hak dasar warga pada pelayanan publik. Penghargaan ini sendiri didapatkan setelah dinilai oleh tim dari Kementerian Hukum dan HAM dalam sejumlah indikator. Indikatornya antara lain mengenai pemenuhan pelayanan publik kepada masyarakat dengan mengedepankan penerapan HAM. Hasil pengumpulan data maupun peninjauan lapangan dari tim penilai menunjukkan Kota Sawalunto sudah memenuhi kriteria-kriteria yang dimaksud, sehingga Kota Sawalunto berhak memperoleh penghargaan itu bersama sejumlah kabupaten atau kota lainnya. Kemudian selanjutnya itu mengenai GRI 412 mengenai pelatihan karyawan tentang kebijakan atau prosedur HAM. Pemerintah Kota Sawalunto sendiri selalu melakukan pelatihan mengenai HAM kepada para pekerjanya, juga kepada masyarakat. Ini terwujud dengan diterimanya penghargaan Kota Peduli HAM dan dari Kementerian Hukum dan HAM pada tahun 2019. Selain itu juga pemerintah Kota Sawalunto selalu menyuluhkan mengenai HAM kepada setiap karyawannya sebelum diterima sebagai pekerja. Seperti kita ketahui, rata-rata pekerja di Pemkot Sawalunto itu sendiri merupakan PNS, di mana PNS sebelum mereka bekerja, mereka melakukan pelatihan lebih dahulu, di mana tentunya di pelatihan-pelatihan tersebut mereka mengenai wawasan kebangsaan, mengenai HAM juga diajarkan kepada mereka pada pelatihan tersebut. Kemudian GRI 4123, di mana perjanjian dan kontrak investasi signifikan yang mencakup klausul HAM atau yang menjalani penyaringan HAM. Dapat banyak aturan daerah Kota Sawalunto mengenai HAM ini sendiri. Salah satunya tadi yang kita sebutkan sebelumnya mengenai Perda 16 tahun 2016 mengenai penempatan kerja, di mana itu menjunjung tinggi kebebasan untuk mencari pekerjaan bagi masyarakatnya. Juga selain perda tersebut ada juga Perda nomor 13 tahun 2016 juga mengenai lembaga pemberdayaan masyarakat, di mana perda ini sebagai bentuk bukti bahwa pemerintah Kota Sawalunto mendukung kebebasan berorganisasi bagi masyarakatnya sendiri, sehingga masyarakat itu bebas dalam organisasi dan menyatakan pendapat mereka dalam organisasi tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya itu operasi dengan pelibatan masyarakat, penilaian dampak, dan program pengembangan dalam GRI 4131. Indeks pemberdayaan gender atau IDG merupakan indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG menitikberatkan pada partisipasi dengan cara mengukur ketimpangan gender di bidang ekonomi, partisipasi politik, dan pengambilan keputusan. Dari laporan bisa kita lihat datanya juga. Next. Nah, berdasarkan data yang kita peroleh, bahwasannya Kota Sawalunto memiliki 65,86 IDG. Hal ini menunjukkan masih rendahnya keterlibatan perempuan di parlemen, keterlibatan perempuan sebagai tenaga manajer, profesional, administrasi, teknisi, maupun sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja. Selain itu, pemerintah Kota Sawalunto saat ini sedang memfokuskan kegiatan usaha rakyat ke arah pertanian, perkebunan, dan peternakan. Salah satu usaha perkebunan yang sudah berkembang adalah perkebunan coklat, dan sementara itu usaha peternakan yang digalakkan adalah peternakan sapi. Berbagai penyuluhan dan pemberian bibit untuk tanaman perkebunan dan peternakan sudah dilakukan. Di samping itu,
Kota Saulunto juga ingin mengarahkan Kota Saulunto menjadi pusat perdagangan grosir di Sumatera Barat, mengingat lokasinya yang menghubungkan Sumatera Barat dengan wilayah Sumatera Selatan. Sehubungan dengan rencana pemerintah Kota Saulunto untuk menjadikan Saulunto kota wisata, di samping akan memfokuskan pada objek wisata tambang juga pada wisata alam dengan memperhatikan kondisi yang lokasi alam Kota Saulunto yang unik. Next. Kemudian ada lagi gerakan masjid atau musola ramah anak. Inovasi ini untuk pemenuhan indikator masjid atau musola yang layak anak. Antara lain tersedianya perlengkapan ibadah seperti sarung atau mukena, saf untuk sholat bagi anak, perpustakaan mini, tempat beruduk yang dapat dijangkau oleh anak, spanduk masjid ramah anak, lingkungan bersih, pagar masjid yang aman bagi anak, serta ibu menyusui, dan selain itu masjid atau musola diupayakan untuk kehadiran anak, mengarahkan anak-anak untuk tertib dengan cara yang baik, membekali anak ilmu pengetahuan tentang fungsi masjid, serta menjadikan masjid atau musola sebagai tempat taman bagi anak yang membuka, memberi perlindungan bagi anak dari bentuk kekerasan. Tak hanya itu, apabila masjid tersedia jaringan internet, maka disediakan mekanisme perlindungan dari konten yang tidak baik. Lebih lanjut lagi, sebagai bentuk inklusif, masjid atau musola juga disediakan akses bagi penyandang disabilitas. Next. Poin selanjutnya yaitu operasi yang secara aktual dan yang berpotensi memiliki dampak negatif signifikan terhadap masyarakat lokal. Terdapat pada JRI 4132. Pada beberapa penelitian, terdapat permasalahan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berada di lingkungan tambang batubara Kota Saulunto. 85% dari responden penelitian tersebut menyatakan setuju bahwasannya perekonomian berjalan dengan normal. Namun 61,9% responden menyatakan sulitnya mencari pekerjaan yang memadai dan sulit mengembangkan usaha. Sementara itu, 48 responden dari penelitian tersebut menyatakan terjadinya peningkatan kemiskinan di daerah tersebut akibat tidak mempunyai lahan yang produktif. Kemudian jenis usaha yang terdapat di Kota Saulunto antara lain perdagangan, wartel, jasa atau tukang jahit, servis elektronik, pencucian mobil, bengkel, salon, dan industri rumah tangga seperti pembuatan minyak kelapa, kue kering, batu bara, pembuatan songket, dan beberapa jenis warung makanan dan minuman. Banyak dari usaha tersebut tingkat penjualannya menurun disebabkan karena jumlah persaingan bertambah dan daya beli masyarakat yang melemah. Next. Kemudian poin selanjutnya yaitu seleksi pemasok baru dengan menggunakan kriteria sosial pada JRI 4141. Seiring dengan turunnya produksi batubara di tambang terbuka, penduduk Kota Talawi tidak lagi bekerja di sektor pertambangan. Setelah tahun 1998, penduduk kota menjadi bagian dari PT atau pertambangan tanpa izin. Dengan semakin sedikitnya tambang yang berproduksi, penduduk beralih menjadi petani. Pertanian dikelola dengan sangat sederhana melalui pola PIR atau perkebunan inti rakyat. Saat ini, penduduk kota bercocok tanam kokoa di pekarangan rumah. Hal ini menyebabkan mata pencarian penduduk kota yang semula bertambang menjadi bertani. Meskipun sebagian besar produksi kecamatan ini disumbangkan oleh pertambangan batu bara yang terletak di Desa Salak, di luar Kota Talawi, hasil pertanian rakyat dijual secara langsung di Pasar Nagari Talawi pada hari pasaran tertentu. Dan tidak seperti kota lama, kota ini tidak terkena pengaruh surutnya perekonomian kota karena pada dasarnya merupakan kota dengan basis ekonomi pertanian. Next. Poin selanjutnya itu dampak sosial negatif dalam rantai pasokan dan tindakan yang telah diambil dalam JRI 4142. Dalam hal ini kita mengambil objek, salah satunya itu dampak sosial objek wisata dari Waterboom Muaro Kalaban.
dampak negatif dari adanya objek wisata ini, yaitu yang pertama, perubahan yang dilakukan oleh masyarakat Muaro Kelaban disebabkan oleh faktor masyarakat sering melihat wisatawan datang ke objek wisata waterboom dengan cara berpakaian yang kurang sopan. Akibatnya masyarakat di sekitar meniru cara berpakaian tersebut. Kemudian perbedaan penerapan nilai keagamaan masyarakat pada masa saat ini dan masa lalu yang juga terjadi perubahan. Selanjutnya yaitu poin pengungkapan 4151 tentang kontribusi politik. Pemerintah melakukan pembenahan dan pengembangan berbagai potensi objek wisata di Kota Sawalunto. Potensi dikembangkan itu tidak hanya soal pengembalian wujud Kota Sawalunto sebagai kota tambang batubara bersejarah melalui program revitalisasi kota tua, tapi juga akan diikuti dengan rencana pembangunan berbagai fasilitas sarana dan prasarana pendukung seperti penataan kota lama. Kemudian pada pengungkapan 4161 yaitu tentang penilaian dampak kesehatan dan keselamatan dari berbagai kategori produk dan jasa. Hal ini diungkapkan sama dengan pada JRI 408 yang telah disebutkan tadi. Selanjutnya itu pengungkapan 4171 tentang persyaratan untuk pelabelan dan informasi produk dan jasa. Dalam hal ini, segmentasi geografi dari Dinas Pariwisata Kota Sawalunto yaitu berfokus pada wisatawan lokal dan mancanegara. Untuk segmentasinya, pendapatan Dinas Pariwisata dan Olahraga Kota Sawalunto menetapkan konsumen dengan golongan harga menengah ke bawah. Kemudian Dinas Pariwisata dan Olahraga Kota Sawalunto juga menerapkan bauran pemasaran dalam strategi untuk meningkatkan jumlah kunjungan. Selain bauran pemasaran yang dilakukan juga menggunakan bauran promosi, unsur bauran pemasaran dan bauran promosi dilakukan Dinas Pariwisata Olahraga Kota Sawalunto. Yang pertama itu dalam bentuk produk, yang kedua place atau distribusinya, dan yang ketiga adalah proses. Kemudian next. Boleh lanjut. Selanjutnya itu pengungkapan 4181 tentang pengaduan yang berdasarkan mengenai pelanggaran terhadap privasi pelanggan dan hilangnya data pelanggan. Peraturan mengenai perlindungan terhadap privasi masyarakat yang diterapkan di Sawalunto menganut Peraturan Perlindungan Data Umum atau dalam bahasa Inggris General Data Protection Regulation atau GDPR. Disepakati oleh Parlemen Eropa dan Dewan pada bulan April 2016. Perusahaan yang sudah sesuai dengan petunjuk harus memastikan bahwa mereka sesuai dengan persyaratan baru GDPR sebelum menjadi efektif pada 25 Mei 2018. Persyaratan GDPR ini berlaku untuk setiap negara anggota Uni Eropa yang bertujuan untuk menciptakan perlindungan yang lebih konsisten terhadap data konsumen dan pribadi di seluruh negara. Kemudian untuk aturan ini selalu dijaga hingga akhir periode sehingga tidak terdapat keluhan atau pengaduan terkait dengan pelanggaran privasi pelanggaran dan hilangnya data pribadi masyarakat Kota Sawalunto. Kemudian ada poin kepatuhan sosial ekonomi tertera dalam JRI 419. Ada beberapa poin yang menyatakan adanya pengaduan tentang beberapa kasus. Yang pertama itu Wahana Lingkup Hidup Indonesia atau WALHI Sumatera Barat dan masyarakat Dusun Bukit Sibanta melaporkan bahwa adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh CV Tahiti Koal. Dalam laporan ini ditujukan kepada Gubernur dan Kapolda Sumbar agar secepatnya menyelesaikan kasus. Sebelumnya telah ada juga laporan masyarakat sekitar tambang di Dusun Bukit Sibanta, Kecamatan Telawi, Kota Sawalunto, bersama Walhi Sumbar atas aktivitas operasi produksi tambang batubara yang dikhawatirkan dilakukan secara melawan hukum. Next. Kemudian ada lagi kasus
CV Tahiti Koal dalam Undang-Undang Minerba sebagai Direktur Eksekutif Daerah Walhi Sumbar mengatakan banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh CV Tahiti Koal ini dari bukti-bukti yang ada, seperti melakukan aktivitas batubara tanpa izin. Kemudian, Manajer Hukum Lingkungan Eksekutif Nasional Walhi, Ronald M. Siahan, mempertanyakan keraguan Polda Sumbar, penyidik dari Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian ESDM Republik Indonesia. Next. Baiklah, mungkin sekian dari presentasi kami. Terima kasih kepada Ibu dan teman-teman. Kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.